Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semua bisa ngaji online, adapun ngaji yang secara offline juga di sini ya, alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan juga bisa mengaji lagi lanjutan dari pembahasan kemarin. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para sahabat Fatayat yang sudah hadir di auditorium ini sebagai apresiator ya. Dan terima kasih kepada ibunya Haji Ismatul Maula untuk kehadirannya pada siang hari ini. Semoga live streaming pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita lanjutkan hari ini lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai perkembangan pada masa bayi, yaitu perkembangan kepribadian, tentang hubungan keluarga dan juga bahaya pada masa bayi. Nah, kemarin kan kita telah membahas perkembangan pada masa bayinya itu mengenai perkembangan moralitas dan juga peran seksnya gimana. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan perkembangan selanjutnya yang terjadi di masa bayi mengenai hubungannya dengan keluarga dan juga bahaya apa saja yang ada yang harus kita perhatikan, harus kita warning pada saat masa bayi ini. Untuk biar lebih singkat ya, kita langsung saja dengarkan penjelasan dari ibunya Haji Ismatul Maula. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sahabat-sahabat yang ada di auditorium ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga bisa terus membersamai kami dalam live streaming tentang Golden Age ya. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat yang bisa ikut live dengan kami, membersamai kami. Semoga diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk terus bisa bareng belajar atau sharing dengan kami. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kepribadian ya, perkembangan kepribadian, perkembangan iya betul. Dengan hubungannya dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga Dan kemudian juga bahaya pada masa bayi ya. Betul. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Moralitas, bermain, moralitas ya, peran seks. Nah, kita kemudian akan lebih dalam lagi tentang kepribadiannya. Waktu awal kita sudah membahas sedikit ya, sudah saya sentil sedikit tentang pembentukan kepribadian. Kenapa masa bayi ini dianggap sebagai masa yang penting untuk perkembangan manusia? Karena memang pada saat masa bayi ini adalah fondasi atau diletakkan dasar pembentukan kepribadian. Ya, kemarin kita sudah kupas satu persatu, sekarang kita ke kepribadiannya. Jadi dari beberapa yang sudah kita kupas kemarin itu kemudian akan dirangkum dalam kepribadian tersebut ya. Nah, ini ada seorang ahli yang menyatakan bahwa masa bayi ini adalah merupakan masa kritis dalam pembentukan kepribadian. Ya, karena pada saat ini walaupun mungkin kita melihatnya masa bayi atau bayi itu kelihatannya belum bisa merespon kita ya. Tetapi sebenarnya itu sudah menyimpan apa yang diterima oleh bayi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Nah, justru sensitivitas bayi itu akan lebih besar ya, walaupun belum bisa merespon, tapi bayi itu bisa merasakan. Walaupun tidak bisa merespon seperti kita orang dewasa misalnya dengan ekspresi atau apa, itu belum bisa, ekspresinya pun mungkin masih sebatas nangis ya kalau masih usia bayi ini. Betul. Kecuali kalau sudah bisa berbicara sekitar usia 1 tahun ke atas,
atau 2 tahun ya. Nah masa bayi ini kan dibatasi 0 sampai 2 tahun. Nah ketika sudah 1 tahun ke atas atau 2 tahun itu baru mungkin berbicara, dan itu pun berbicaranya belum ini ya, belum sempurna, masih ngoceh ya, masih babbling mungkin, atau kalaupun tersusun kata pun masih belum susun rapi, belum lengkap, kemudian masih cadel ya, atau cedal kalau kata kita orang Jawa tuh. Nah tapi sebetulnya dari memorinya sendiri itu sudah berjalan, sudah bisa menampung apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan ya. Kemudian perasaan itu juga sudah mulai jalan. Nah maka kita sebagai orang tua itu harus berhati-hati ketika kita akan meletakkan dasar atau fondasi ini, yang harus kita perhatikan betul. Karena apa yang kita lakukan atau perlakuan kita atau orang dewasa di sekitar anak itu akan mempengaruhi pembentukan kepribadian itu sendiri. Ya, jadi orang-orang terdekat terutama. Nah, ketika masa bayi yang teman terdekatnya itu adalah mungkin ibu, atau kalau tidak ibu mungkin pengganti ibu. Ya, kalau untuk yang ada pengasuh mungkin pengasuh ya. Babysitter gitu ya. Ya. Nah, biasanya itu yang terdekat itu yang akan mempengaruhi. Jadi lingkungan kemudian yang terdekat itu yang akan mempengaruhi. Memang ada faktor genetik ya, faktor bawaan itu ada, tetapi yang mengembangkan itu lingkungan. Jadi bagaimana dia diperlakukan si bayi ini oleh ibunya itu otomatis akan mewarnai. Jadi disadari atau tidak, kepribadian si ibu itu akan tercermin pada kepribadian si anak gitu. Misalnya ibunya temperamental, itu bukan hanya sekedar dari genetik, tetapi dari apa yang diperlihatkan oleh si ibu ke si anak tersebut. Jadi kadang-kadang mungkin ibu karena capek ya, malam mungkin begadang, kemudian harus nungguin anak, harus ngerawat dan lain sebagainya. Kemudian ada muncul tanpa disadari itu ngedumel ya. Bukan marah yang ini, tapi ngedumel mungkin. Anu dengan, nah mungkin nganggapnya kan anak bayi masa nggak akan ngerti gitu. Tapi dari apa yang diperlihatkan itu akan membekas, akan masuk ke memori si anak itu. Oh, mungkin ibu tuh nggak seneng, kenapa harus ngedumel gitu? Kenapa harus ada kata-kata yang mungkin dipersepsikan oleh si bayi itu membuat dia nggak nyaman gitu. Hanya saja mungkin si bayi itu nggak bisa merespon. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita yang orang awam itu kan mungkin melihatnya bayinya juga diem aja kok. Tapi sebetulnya proses itu berjalan ya. Proses itu berjalan. Jadi apa yang diperlihatkan si ibu itu akan dirasakan oleh si anak gitu. Nah maka ketika si ibu ada masalah itu biasanya anak juga akan merasakan dengan mungkin hiperaktif atau gelisah, nangis terus berkepanjangan. Begitu ditanya kenapa bu anaknya nggak tahu ini nangis terus, begitu disusuin nggak mau, ditimang juga tetap nangis. Nah coba dicek ibunya ada perasaan apa, mungkin ada jengkel, ada marah, ada sedih. Itu bayi itu biasanya ikut merasakan di situ. Nah ibunya tidak menyadari itu gitu. Nah ini biasanya yang luput dari perhatian kita gitu. Jadi disadari atau tidak, kepribadian dari si ibu atau orang terdekat ya, tidak harus ibu, saya garis bawahi tidak harus ibu, tapi orang terdekat yang setiap hari bersama anak ini akan ikut mewarnai kepribadian si anak. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat itu ada dibantu oleh pengasuh atau babysitter misalnya, itu juga hati-hati ya memilihnya, karena itu akan ikut mewarnai, disukai atau tidak, disadari atau tidak, itu akan ikut mewarnai di dalamnya itu. Nah jadi kita harus hati-hati karena ini hasil penelitian ini sudah membuktikan itu. Jadi tidak hanya ibu, tidak harus ibu, tapi orang yang terdekat yang sehari-hari mengurusi itu akan ikut andil, ikut mewarnai gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan betul ya. Jadi sikap kita, perlakuan kita ke bayi itu juga harus berhati-hati, karena di sini juga peletakan dasar untuk sosialisasi ini juga pada saat ini. Gitu. Jadi bagaimana si bayi bersikap terhadap lingkungannya itu juga akan dibentuk pada saat masa bayi ini.
Itu. Nah, kadang-kadang kan ada memang yang mungkin pembawaan mau mengarah ke introvert, misalnya dari orang tuanya ada keturunan introvert misalnya, itu mau tidak mau berapa persen pun akan ada. Nah, dia mengekspresikan rasa tidak nyamannya itu dengan menangis misalnya, atau rewel, atau gelisah misalnya. Nah, ini si ibu itu juga harus peka. Jangan menuruti misalnya, oh anak ini ada di tempat keramaian itu nggak nyaman, itu kemudian dia turuti. Nah, ini akan berlanjut terus, itu akan jadi gitu. Jadi genetik ini atau faktor bawaan ini tidak akan berkembang kalau lingkungan itu tidak mendukungnya. Nah, pembawaan ini akan berkembang, akan berlanjut kalau lingkungan itu mendukung atau memberikan stimulasi untuk berkembang. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya si anak ini mengarah ke introvert, kemudian si ibu malah justru nggak mau membawa anak ke tempat-tempat yang ramai misalnya, karena ketika ada di tempat ramai, anak selalu rewel, anak selalu nangis nggak bisa didiamkan misalnya. Nah, maka anak ini akan ketika dia terus distimulasi untuk menjadi introvert, misalnya dia tidak pernah dibawa ke tempat ramai, ke tempat umum, ke tempat publik misalnya, ini akan semakin menguatkan pembawaan si anak untuk menjadi semakin introvert gitu. Atau introvertnya itu akan semakin menjadi matang gitu, matang. Ya, kalau karena memang lingkungan membentuk itu. Kalau misalnya lingkungannya tidak membentuk, itu mungkin munculnya pada saat-saat tertentu saja. Ya, saya sendiri, anak saya itu cenderung ke introvert karena memang dari keluarga saya juga ada introvertnya, dari keluarga suami juga ada. Anak saya itu cenderung ke introvert. Nah, saya tahu itu karena memang anak ini kalau ada banyak orang itu pasti rewel, nangis nggak berhenti gitu. Nah, awalnya juga saya bingung ini harus bagaimana, ini sudah mengarah ke sana. Tapi akhirnya saya paksa terus untuk dibawa ke tempat-tempat yang umum, misalnya di publik ada acara-acara ramai, itu tetap saya bawa dengan saya memberikan pengertian ke dia bahwa kita ini butuh orang lain, kita ini harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin awal memang pasti akan rewel terus karena memang dia harus berperang dengan rasa tidak nyamannya. Anak menangis, anak rewel itu karena rasa tidak nyaman. Jadi jangan malah tambah kita marahi atau biasanya mama kan justru tambah marah ya. Ketika anak rewel makin kita tersulut emosi, makin kita marah, ujung-ujungnya dicubit tambah kenceng nangisnya. Mungkin introvert itu apa barangkali? Oh, introvert itu tertutup ya, maaf. Introvert itu tertutup, jadi cenderung lebih menutup diri, nggak nyaman kalau bareng sama orang. Itu kan kepribadian itu ada dua, ada introvert, ada ekstrovert. Ekstrovert itu terbuka, orangnya ramah ya, ramah, supel, itu ekstrovert. Nah, kalau yang introvert itu sebaliknya, diam, pemalu. Kalau ada bareng sama orang tuh harus ditabu dulu. Jadi kalau nggak ditabu nggak bunyi. Harus ditanya dulu baru jawab. Kalau nggak ditanya, memulai obrolan. Nah, itu introvert ya. Jadi ini jangan dituruti. Memang sudah ada bibit-bibitnya itu sebetulnya sudah kelihatan. Hanya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa itu adalah indikator dari introvert itu sendiri. Kalau misalnya kita cek bayi misalnya nangis, pastinya ibu-ibu sudah lebih paham ya nangisnya itu karena apa, karena kesakitan atau karena ada tidak nyaman karena memang harus ganti pampers atau apa misalnya. Nah, itu biasanya bisa dibedakan. Nah, kalau misalnya dari semua yang indikator itu kemudian tidak ada, misalnya pampers baru saja ganti, kemudian nggak ada mungkin sakit atau tanda-tanda sakitnya nggak ada, tapi dia selalu rewel. Nah, kita lihat lingkungan kita, apakah lingkungan itu membuat dia nyaman atau tidak. Ketika mungkin kita bergeser sedikit kemudian dia merasa nyaman, nah mungkin dia tidak nyaman dengan kondisi yang ramai, dia tidak nyaman dengan kondisi yang banyak orang gitu, karena orang asing. Nah, ketemu dengan orang asing, misalnya di rumah biasa hanya dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan yang ngasuh, tiba-tiba banyak yang jenguk misalnya, itu pun akan membuat anak ini rewel gitu, karena memang banyak orang yang asing. Ini kok beda. Bayi itu
mengenali orang terdekatnya itu melalui bau. Ya. Kalau di dalam kandungan mengenalinya itu lewat suara. Tapi ketika sudah lahir itu mengenali orang terdekatnya itu lewat bau. Oh iya, jadi walaupun mungkin kan mata itu baru berfungsi sekitar usia di atas 40 hari ya, itu baru berfungsi, itu pun mungkin belum sepenuhnya berfungsi. Nah, tapi hidung itu penciuman itu sudah lebih tajam. Jadi dia membedakan, oh ini mak saya, oh ini yang biasa ngasuh saya, itu dari baunya. Jadi ketika ada bau-bau orang asing, itu dia nggak nyaman, itu akan menangis atau rewel. Disusuin nggak mau, nggak mau gitu. Nah itu kalau ada orang asing biasanya seperti itu. Jadi tanda-tanda atau indikator itu juga kita harus tahu supaya kita bisa tahu ini nangisnya ini karena apa gitu, karena tidak nyamankah atau apa. Gitu. Jadi bayi itu sebetulnya kita tenangkan, kita usap-usap atau kita berikan sesuatu yang membuat dia merasa nyaman, kemudian sambil kita dongengi, kita omongi, itu juga bisa sebetulnya ya untuk membuat dia mencerna itu, walaupun memang kognisinya belum sampai ke sana, tapi paling enggak memorinya itu sudah menyimpan gitu, bahwa oh ternyata ini enggak bahaya. Jadi itu kan insting ya. Kenapa dia ketemu orang asing itu tidak nyaman? Karena dia memfilter sesuatu yang bahaya itu lewat itu. Gitu. Jadi coba bayangkan kalau Allah tidak memberikan anugerah itu, bayi itu nggak akan tahu bahayanya gitu. Apa yang akan terjadi dengan bayi kita? Nah kita kan nggak selalu harus dengan bayi kan. Nah tapi dengan adanya insting itu, ketika ada bahaya kemudian dia memberikan sinyal-sinyal itu, kita orang tua tahu. Misalnya kita lagi masak, kita tinggal, tiba-tiba dia nangis. Nah selama nggak nangis kita nggak akan nengok kan. Walaupun lama juga kita terlena dengan masakan kita gitu. Tapi ketika ada suara ngek-ngek gitu kan, kita langsung oh itu nangis, ada apa gitu kan. Nah itu kan sinyal, dan si anak ini memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman atau ada bahaya. Nah ini jadi itu juga misalnya kenapa ya anak saya rewel terus ini, kenapa kok anu. Kita jangan menguliknya itu karena kerepotannya, tapi coba kita lihat. Bila Allah tidak memberikan sinyal itu, apa yang akan terjadi dengan anak kita? Ada rasa sakit, dia tidak memberikan tanda misalnya. Dia anteng aja, apa ibu-ibu lebih nyaman seperti itu? Justru lebih bingung kan? Anak ini kok nggak pernah nangis, anak ini kok diem aja, kok anteng banget. Justru kita harus lebih waspada, ada apa? Bayi seharusnya memberikan sinyal itu dengan nangis, tapi ini diam. Ini jangan seneng ya, sahabat-sahabat jangan seneng. Kalau kita anak kita yang seharusnya normalnya nangis kemudian diam, itu kemudian kita wah seneng ya anteng, tidurnya lama banget lah, itu jangan-jangan bablas tidur. Ini kita harus waspada. Jadi sesuatu hal yang tidak biasa itu kita harus waspada ya. Nah, ibu-ibu kan misalnya kita lihat anak-anak, nggak ada yang bisa diam. Pasti mak-maknya pengennya coba diam ini dengerin emaknya lagi belajar ini. Nggak mungkin bisa diam. Justru ketika anak anteng kayak emaknya itu saya yang pusing. Ada apa gitu dengan anak ini? Kenapa kayak emaknya? Belum usianya soalnya. Padahal seharusnya tidak kayak emaknya gitu, masih harus bermain, explore gitu. Kenapa betul. Terus tiba-tiba disuruh diem bisa anteng? Nah ini justru saya yang akan bertanya-tanya, ada apa dengan emaknya gitu. Bukan dengan anaknya, emaknya dulu. Dibuat kayak apa sama emaknya gitu. Nah itu jadi ada sesuatu yang tidak biasa, ini kita harus waspada ya. Bu, apa perlu pakai mic yang ini enggak? Barangkali suaranya ibu Nanti menggema enggak? Enggak tahu. Kang, kalau misalnya double mic ini menggema enggak nantinya? Enggak, boleh dinyalain aja. Menggema. Oh ya udah enggak usah. Barangkali suaranya biarin itu. Ibunya enggak keluar bayi. Sayangnya lagi serak. Iya, soalnya takut habis. Nah, saya lanjutkan. Itu ya, jadi pada saat masa pembentukan ini kita harus berhati-hati untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kalau kita pengen kepribadian anak kita ini baik, tidak seperti kita, berarti kitanya yang harus mengekspresikan yang baik. Marah, jengkel, sedih, kecewa itu harus kita perhatikan betul.
Padahal biasanya mama nggak ada filternya ya. Apalagi kalau udah ngamuk ke bapaknya. Nah ini hati-hati ya. Karena nanti itu akan direkam sama anak. Walaupun mungkin sahabat-sahabat pikir anak-anak nggak paham gitu. Iya. Masih nggak ngerti kok tiduran aja bayi ngoceh sendiri apa sendiri. Tapi itu rekamannya jalan ya. Jadi yang harus diperhatikan, bayi itu punya kemampuan merekam yang hebat banget. Itu nggak tahu berapa giga ya, berapa puluh giga. Berapa giga? Nggak ada filternya. Ya. Yang kita sulit itu karena nggak ada filternya. Apapun yang didengarkan, apapun yang dia rasa itu semuanya akan dia rekam semua. Serap. Nah nanti terwujud atau terrealisasi dia bisa merespon itu ketika dia bisa merespon, itu baru akan kelihatan. Misalnya anak ini mengekspresikan emosinya seperti apa, ya itu ya seperti yang dia lihat itu kayak gitu. Nah kemudian peran seks ya, penggolongan peran seks ini dimulai juga pada saat itu. Biasanya di kita ini ada kalau dibilang aturan juga bukan aturan, tetap semacam budaya ya. Misalnya anak laki-laki nggak boleh cengeng, anak laki-laki harus kuat. Kalau perempuan nangis nggak masalah gitu, tapi kalau laki-laki itu pasti jadi kamu harus kuat, nggak boleh cengeng. Nah yang seperti ini bukan genetik ya, tapi lingkungan, itu bentukan. Jadi kalau dibilang, oh ini ada genetiknya juga dari atasnya seperti itu. Nah, yang harus diingat genetik ini tidak akan berkembang kalau lingkungan tidak mendukung atau tidak menstimulasinya. Jadi secara tidak disadari ada ucapan itu akan membuat anak ini juga, oh saya laki-laki, oh saya harus kuat, oh saya nggak boleh nangis. Jadi ketika ada kekecewaan, ada kesedihan, cenderung tidak bisa mengekspresikan rasa sedihnya, ya mungkin karena memang bentukan lingkungannya seperti itu, tanpa disadari oleh orang tuanya. Gitu. Jadi begitu ada rasa kehilangan, dia tidak bisa nangis, kemudian bisanya nanti ujung-ujungnya berlanjut ke depresi atau ke psikotik misalnya. Nah ini bisa jadi bentukan dari awalnya. Ini nggak disadari oleh orang tua biasanya. Nah ini yang susah gitu. Jadi jangan terlalu keras memberikan batasan antara penggolongan peran seks ini. Ya walaupun mungkin kalau dari secara tidak kita sadari pun dari baju, dari perlakuan kita itu sudah mengarah lebih ke penggolongan peran seks, tapi untuk hal-hal tertentu yang memang itu sifatnya umum, kita jangan terlalu kenceng banget. Kayak tadi misalnya laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki kok cengeng gitu. Biasanya kan ada ungkapan itu ya, orang tua tuh kepengen biar anak laki-lakinya itu tegar, biar anak laki-lakinya itu gagah. Nangis itu tidak menghilangkan gagah kok gitu ya. Kalau memang Rasulullah saja kehilangan nangis kan? Betul. Tapi di kita tuh kadang salah kaprah. Jadi gagahnya itu jangan nangis gitu. Padahal dalam kondisi-kondisi tertentu kesedihan yang sangat itu nggak masalah. Justru itu harus diekspresikan. Ketika itu tidak bisa diekspresikan, itu akan menjadi tekanan tersendiri yang itu bisa kapan saja akan blow up atau akan muncul gitu, akan meledak. Nah ini kalau sudah meledak kan malah justru lebih repot lagi gitu. Itu ya. Nah yang biasanya menjadi ini langsung ke hubungan keluarga ya. Betul. Ke hubungan keluarga juga kelekatan ini juga akan berperan penting ya. Kelekatan dalam hal ini bukan hanya sekedar ibu hadir secara fisik ya. Kemarin juga sempat saya singgung. Betul. Kehadiran kita sebagai seorang ibu atau orang tua ya, bapak maupun ibu itu tidak hanya secara fisik. Tapi justru harus secara psikis ada. Sekarang banyak sekali kejadian misalnya anak itu merasa terabaikan. Kenapa terabaikan? Padahal begitu ditanya ibunya kerja enggak. Ibunya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan otomatis ada di rumah terus. Tapi anak tidak merasakan kehadirannya. Kenapa? Karena ibunya sibuk dengan HP-nya. Ada di situ bareng berdua begini depan-depanan, tapi anaknya sibuk, emaknya lebih sibuk lagi. Entah sibuk pesen ke Shopee ya, atau lihat katalognya Shopee, atau sibuk WA-an banyak diskon lebaran. Nah, Harbolnas ya. Harbolnas. Itu yang membuat anak itu merasa terabaikan. Jadi
hadir itu bukan hadir secara fisik ya, tapi justru kehadiran itu dengan adanya perhatian, anak dipenuhi kebutuhannya, main bareng, itu kebutuhan yang esensinya itu. Bukan hadir secara fisik ada di situ gitu. Karena memang yang saya lihat, kenapa anak melarikan diri ya, saya pakai istilahnya melarikan diri, karena dia mencari kenyamanan di tempat lain. Entah itu ke orang yang terdekat, misalnya tetangga bisa jadi, atau ke saudara, ke bibinya yang berbeda rumah misalnya, atau ke uaknya, atau ke neneknya, atau kakeknya yang lebih perhatian. Nah sudah begitu kemudian nanti ujung-ujungnya kan, kenapa ya dia lebih dekat sama itu, bukan dengan saya. Ngamuknya seperti itu, tapi nggak mau introspeksi. Padahal coba kalau di introspeksi diri ya, kalau mau. Nah emaknya ada di situ tuh ngapain aja gitu. Sementara anak lihat HP itu kadang-kadang juga kepengen diapresiasi. Ya, mereka butuh misalnya ini nih kartun ini nih anu banget ya, coba ini. Mama kayak apa gitu. Misalnya main game. Iya. Itu kan sekarang ada game yang bajunya milih sendiri ya, senjatanya milih sendiri, ada iya, optionnya betul. Gitu. Nah itu dia pengen diapresiasi. Karena ponakan saya juga kayak gitu. Coba ini dilihat, ini bajunya bagus enggak? Ini acung loh yang milih gitu. Ini senjatanya bagus enggak? Ini gagah enggak kelihatannya? Nah dia tuh kepengen diapresiasi walaupun dia main HP. Nah sementara begitu ibunya, Bu, ini bagus enggak sih? Ya bagus. Tanpa melihat bergeser melirik pun enggak. Bu bagus enggak? Bagus. Bu ini anak? Iya. Bu gitu. Ini yang membuat anak juga peka. Jadi walaupun mungkin kita nganggapnya anak-anak itu nggak ngerti, tapi itu sudah punya hati mereka. Mereka sudah punya perasaan ya yang harus diingat. Jadi ketika kita abaikan dengan iya, itu saja, itu mereka juga sakit hati. Sama kita. Coba kita kalau suami pegang HP, terus mama, Pak, ya. Terus apa lagi? Ya ya. Besok ya, nanti. Kan kita juga kepengen banting HP-nya kan. Nah anak juga yang dirasakan itu sama, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi bukan hanya kita, ketika kita sama bapaknya seperti itu jengkel, anak pun ke kita juga jengkel kalau tidak kita perhatikan. Jadi cobalah kalau ada anak di samping kita taruh HP kita. Mungkin sesekali boleh, maaf ya ibu pegang HP sebentar mau jawab WA-nya. Temannya ibu lagi penting banget, tapi kalau nggak urgent ya jangan. Kecuali kalau kita urgent, ada yang mau bunuh diri gitu baru. Kalau kayak saya karena banyak yang konsul, ada yang kadang-kadang pasien saya mau bunuh diri, nah ini nggak bisa ditunda, maaf ya sebentar ya, itu mau nggak mau tetap harus saya jawab dulu, daripada bunuh diri dulu orangnya. Nah itulah urgennya, jadi kita nganggap itu kan hal sepele ya. Ekspresi kita ke anak, kita anggap sepele, padahal itu untuk anak itu dibutuhkan banget. Itu adalah jalan untuk anak itu lekat dengan kita. Ada orang tua yang kalau ibunya pergi itu terus anaknya cuek aja. Ibu pergi ya, iya. Cuek, itu kadang kita sakit hati banget ya. Kok dia nggak ada kehilangan kita gitu. Emak-emak ini memang rempong ya kalau anaknya deket banget, lekat banget, susah bergesernya juga susah. Tapi ketika anaknya cuek bebek juga susah. Nah seharusnya kita ketika anak itu cuek banget ke kita, nggak ada rasa kehilangan, nggak ada kelekatan, itu kita harus introspeksi diri, ada apa dengan dia, ada apa dengan kita, apa yang sudah kita perlakukan ke dia sehingga dia tidak ada rasa kehilangan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kelekatan ini juga penting banget. Sampai salah seorang ahli itu Freud menyatakan bahwa penyesuaian diri pada masa remaja atau dewasa yang bermasalah itu pangkalnya adalah penyesuaian diri yang jelek ketika masa kanak-kanak. Nah ini kita nggak pernah tahu kan ada penelitian itu ya. Jadi ujung-ujungnya ketika flashback itu di belakang awal pembentukannya. Betul. Kenapa anak jadi tidak mudah beradaptasi? Kenapa gampang nggak nyaman? Kenapa susah banget beradaptasi? Nah ini kita coba tengok ke belakang. Makanya ketika ada gangguan
ada gangguan apa perilaku misalnya atau penyimpangan perilaku, pasti entah psikolog atau psikiater pasti akan flashback ke belakang bertanyanya, ini pada saat kelahiran bagaimana, ketika di kandungan seperti apa, lahirnya normal atau SC, Ada tragedi. ada kejadian apa misalnya, ibu pernah sakitkah waktu melahirkan atau waktu hamil misalnya. Kalau waktu hamil melahirkan tidak ada masalah, maka ketika masa bayinya, ini ketika bayi normal tidak, lahirnya berapa bobotnya, karena prematurity ini juga, lahir prematur itu juga berpengaruh. Jadi pasti akan ditanyakan, lahirnya prematur atau tidak, normal tidak, perkembangan selanjutnya ketika bisa merangkak, ketika bisa mengangkat kepala, ketika bisa duduk, itu normal tidak, sama seperti yang lain tidak. Karena itu semua akan berurutan, itu akan berpengaruh. Jadi tugas perkembangan dari awal sampai ke selanjutnya itu akan mempengaruhi. Nah makanya biasanya kalau kita ada masalah dengan anak, itu pasti kita ngobrolnya sama emaknya, bukan sama bapaknya. Karena yang hamil, yang merawat, yang menyusui itu emaknya, bukan bapaknya. Jadi begitu datang sama bapaknya, ibunya kemana Pak? Ibunya nggak bisa. Kenapa Pak? Ada kesibukan. Lah kita nanya, Pak, waktu hamil ini ibunya sakit, nggak tahu. Kan bingung kitanya. Begitu ditanya, Pak, lahirannya normal nggak Pak? Normal sih. Setelah itu gimana Pak perkembangan? Saya nggak tahu, saya jarang di rumah. Yang kita dapat datanya apa gitu. Itu kita bingung nanti menyimpulkannya, mencari penyebabnya apa gitu. Jadi emak-emak juga harus diingat banget ya perkembangan, terutama yang anaknya lebih dari satu. Mungkin kalau kayak saya anaknya satu gampang. Nah nanti ibu-ibu yang anaknya lebih dari satu coba diingat-ingat, tapi pastinya sih nggak akan lupa ya, kecuali anaknya yang 10 gitu mungkin lupa, ini yang nomor ini apa ya. Yang nomor ini, nah kalau 2, 3 mungkin sampai 5 mungkin nggak akan ketuker ya, tapi kalau yang lebih dari 5 itu mungkin ketukernya tinggi. Tapi kalau sekarang kan jarang ya yang anaknya kayak kalau ibu saya dulu ke-11-an. Wow. Saya banyak saudaranya ke-11-an, makanya ya mungkin ketukernya lebih gede ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, karena sudah banyak yang ber-KB ya. Paling banyak mungkin 5 lah paling banyak. Itu udah banyak, rasanya banyak banget. Nah itu jadi penggolongan peransek ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai anak ini terhambat, apa yang harus dia lakukan terhambat karena perlakuan kita ya. Kayak tadi anak laki-laki harus kuat, harus tegar, jangan cengeng. Nah, kemudian jadi anak yang sulit mengekspresikan, sulit untuk bisa merasakan perasaan orang lain, terutama lawan jenis. Ya karena tadi sudah didoktrin oleh orang tuanya bahwa anak laki-laki itu harus kuat, harus apa, sehingga untuk bisa memahami, berempati itu akan lebih sulit. Karena dia paham bahwa oh saya harus kuat, oh saya harus ini. Sementara perempuan itu lembut dan dia harus berinteraksi dengan lawan jenis yang jauh berbeda dengan dia gitu. Sehingga nanti akan memahami kelembutan itu akan lebih sulit. Makanya gitu aja nangis. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita orang tua itu malah membuli ya, nggak sadar. Kita biasanya menyalahkan sekolah. Ada masalah gitu, ini sekolahnya gimana? Padahal tanpa kita sadari, yang paling sering membuli itu emaknya, bapaknya. Benar Bu. Ya, iya. Mau saya kupas satu-satu? Boleh. Tapi kita tidak berbicara membuli di sini ya. Kupas tuntas Bu. Tapi paling enggak contohnya ya, mungkin secara tidak kita sadari. Banyaknya enggak sadar, dan kalau dikonfrontir marah emak-emak biasanya. Karena enggak ngerasa ya. Abis ini gulung tikar Bu. Karena enggak ngerasa, jadi Di demo. begitu kamu begitu aja nangis, coba lihat ini. Membandingkan itu, kemudian mengolok-olok misalnya, itu juga sudah merupakan bulian ya, itu tidak kita sadari. Kita menganggap bulian itu yang lebih parah dari itu, padahal bulian itu kita mengolok misalnya, kamu cengeng banget sih ke anak perempuan. Nah itu aja sudah melukai loh. Ketika anak itu terluka, itu sudah termasuk di situ di dalamnya. Nah kita pernah nanya nggak sih, kalau sudah begitu terus, nah kamu sakit hati nggak sih dengan ucapan bunda?
Pernah nggak nanya kayak gitu? Bunda minta maaf ya. Boro-boro minta maaf, nanya aja enggak. Nah anaknya nangis, tambah kita bentak kan. Baru diomong segitu aja udah nangis. Gitu aja nangis ya. Tambah diomongin, tambah nangis. Kamu maunya apa sih? Tambah diam. Dia sakit hati karena dibully emaknya. Begitu dia mengekspresikan rasa kecewanya, rasa sedihnya, tambah dibully sama emaknya. Nah ini kita tidak menyadari itu ya. Kita selalu menyalahkan sekolah dan teman-temannya. Padahal kita nggak pernah tahu teman-temannya melakukan apa. Di sekolah juga mungkin nggak seperti itu. Tapi kita yang tiap hari, coba ibu-ibu bandingkan. Lebih lama mana sih anak tuh di sekolah dengan di rumah? Ya tentunya lebih lama di rumah kan. Nah makin lama bulian itu makin banyak. Dan itu membentuk kepribadian anak loh. Ya, misalnya kita membandingkan antara kakaknya dengan adiknya. Ini juga sudah jadi masalah. Nah kita nggak pernah menyadari itu. Coba kamu kayak kakak tuh hebat, ranking 1 anu. Itu Masya Allah terluka. Tapi pernahkah anak itu menyampaikan ke ibu? Dan ibu pernahkah bertanya, nah kamu sakit hati nggak sih dibandingkan sama bunda? Gak pernah ya Bu ya. Sepertinya gitu. Memang ini nggak mudah ya. Ini tantangan berat untuk yang memiliki anak lebih dari satu. Bukan hal yang mudah. Karena kita pun untuk bisa adil antara anak kemudian sama semua. Sekarang kalau ditanya, ibu-ibu tuh punya anak, kasih sayangnya sama semua nggak sih? Misalnya 5-5-nya porsinya sama semua nggak sih? Bilangnya ya sama Bu, adil gitu. Iya perangsa ya. Tapi coba kita tanya ke anaknya, apakah anaknya merasakan keadilan itu? Belum tentu. Sekarang coba, jangankan ke anak, ke sahabat saja. Ada 2 sahabat, kita bisa nggak membagi porsi kita ke 2 sahabat dengan porsi yang sama? Pasti ada kecenderungan. Kenapa? Manusia itu memiliki kecenderungan. Nah kita ke anak itu juga ada keistimewaan tersendiri. Ke nomor 1 biasa aja, ke nomor 2 ini lebih cenderung misalnya. Jadi apa-apa yang diajukan anak nomor 2. Begitu ditanya, kenapa lebih dekat sama ini? Dia tuh nurut banget, nggak kayak kakaknya. Kakaknya tuh ngeyelan. Nah itu tidak kita sadari seperti itu. Sehingga ada perbedaan sifat, itu sudah membedakan perlakuan kita ke anak. Disadari nggak sih ibu-ibu? Nah itu sudah membentuk loh itu nantinya. Dan mirisnya kita tidak menanyakan itu ke anak. Begitu anak protes baru kita ribut, kamu tuh protes terus. Nah padahal si anak ini protes itu akibat perlakuan kita. Nah kakaknya misalnya dikasih hadiah, adiknya tidak. Maksud kita kan mendidik ya mungkin. Ibu kenapa saya nggak dikasih hadiah? Loh kalau kakak itu ranking 1, kamu ranking berapa? Nah sudah membedakan itu sudah sakit hati loh anak. Dan kita nggak pernah kasih penjelasan ke anak ya. Nah misalnya kalau kamu nanti begini, nanti juga bunda kasih. Kamu pengen apa? Nah iya kalau si anak ini bisa mencapai target atau ranking kayak kakaknya. Kalau nggak bisa, akan berapa lama si anak menyimpan harapan dan sakit hatinya? Ini kita nggak sadari, ya. Ya, saya tahu. Makanya kan dari tadi saya bilang biasanya kalau dikonfrontir itu nggak mau. Iya betul. Karena rasanya tadi biar anak ini semangat Bu. Tapi kita lihat apakah kemampuan antara anak yang satu dengan yang lain itu sama. Ingat, anak itu ada 2 gen, ada bapak, ada emak. Yang ini nggak sama ya. Baik kecerdasan, kemampuan, segala-galanya nggak ada yang sama. Betul. Dan di bapak dan ibu itu ada uwa, ada bibi, ada nenek, ada kakek. Anak kita mau ke yang mana itu kita nggak bisa milih, ya kan? Ya siapa tahu yang nomor 1 yang ranking terus ikut ke emaknya, yang nggak ranking ikut ke bapaknya. Lah kita mau nyalain siapa kalau kayak gitu? Gen cerdas itu dari ibu ya. Iya betul. Jadi kalau kita ada anak cerdas lihat ibunya, itu dari ibu. Lebih besarnya 80%.
Bapak tuh cuma 20% loh. Nah, maka kalau anaknya rada lemot itu dilihat. Ini dari yang mana gitu. Nah, kita nggak pernah melihat bahwa kita maksudnya baik, saya tahu banget. Pasti maksudnya untuk memotivasi Betul. anak yang tidak berprestasi atau yang kurang misalnya. Tapi kita lihat kemampuan. Untuk kita pasang target yang sama, anak ini masih belum mampu. Nah, si kakaknya bisa mencapai target itu, adiknya belum tentu. Adilkah kita dengan kemampuan yang tidak sama, kemudian kita meminta atau memasang target yang sama? Adil nggak sih, Bu? Enggak. Nah, itu yang tidak disadari orang tua. Dan kita dapatnya ngamuknya aja. Tanpa menyadari betapa anak ini harus berjuang sendiri dengan tekanan yang sangat dari sekolah. Terutama dari orang tua dulu. Di rumah orang tua selalu neken, ayo kamu belajar biar kayak kakak kamu. Sementara anak ini sudah, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tambah diamuk sama ibunya. Itu kakak kamu bisa, masa kamu nggak bisa? Lebih tertekan lagi. Dan itu biasanya kalau di rumah dia tidak bisa mengekspresikan itu larinya di sekolah. Selalu bikin ulah. Nah, ini psikolog pendidikannya, silakan ditanyakan kasusnya seperti apa. Betul, Bu. Itu akan larinya ke sana. Kenapa dia di rumah tidak bisa? Karena dia tidak punya otoritas. Benar. Dia bisanya di rumah, di sekolah karena ada temannya yang lebih lemah dari dia, ada adik kelasnya yang lebih takut ke dia, sehingga dia bisa mengekspresikan rasa jengkel yang ada di rumah itu di sekolah dengan berbuat segala sekehendaknya yang dia lakukan. Tapi makanya banyak kasus ya, mungkin Mbak Hikmah yang Bu. sudah PKPP ini, anak di sekolah bermasalah, ketika dipanggil orang tuanya, kita konfrontasi dengan orang tua, kita konfirmasi dengan orang tua, ibu di rumah seperti apa? Baik-baik aja kok, di rumahnya nggak ada masalah. Di rumah nurut anaknya, iya, di rumahnya baik, belajar biasa, ini biasa. 180 derajat kebalik. Nah, tapi kenapa di sekolah dia bermasalah? Gurunya semua mengeluhkan. Tapi ketika di rumah, kata orang tuanya, ini anak baik-baik saja. Sampai orang tuanya bingung. Nggak mungkin anak saya seperti itu. Kenapa? Yang dia perlihatkan di rumah itu yang baik-baik. Tapi dia ekspresinya itu ke sekolah, ke temennya. Yang temennya dipentungi lah, yang temennya ditendang, yang dihajar. Tapi ketika di rumah, dia nurutnya setengah mati. Jadi orang tuanya ketika dikonfirmasi bahwa ini anaknya bermasalah, itu nggak terima, marah. Nggak mungkin anak saya begini, anak saya itu baik, anak baik-baik, anak nurut. Nah, itu secara tidak disadari, itu adalah bentukan kita. Gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, mudah-mudahan nggak ada, ya. Tapi kalau ada kejadian itu, mohon ibu-ibu introspeksi apa yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi jangan membandingkan antara kakak dengan adik, karena ini pangkal masalah biasanya. Saya banyak menangani kasus itu pangkalnya dari sibling rivalry. Betul. Jadi perlakuan yang berbeda antara kakak dengan adik. Ada yang adiknya merasa terabaikan, ada yang justru kakaknya yang merasa terabaikan. Gitu, ya. Ini. Nggak sengaja. Nah, itu nggak sengaja dan nggak niat ya. Pasti kalau ditanya ya niatnya sih mendidik, niatnya akan lebih baik. Tapi mungkin caranya, Bu. Nah, niatnya sudah bagus. Dan itu saya apresiasi banget niatnya. Ibu mah nggak ada tapi yang mungkin ini, caranya. Ya semua niat ibu mah pasti baik untuk pasti anaknya. baik untuk orang tua. Betul. Sampai ke yang kekerasan itu juga begitu ditanya niatnya baik. Mendidik anak. Yang nyabet misalnya. Ibu-ibu pernah nggak nyabet anak? Jiwit. Apa bedanya nyabet sama jiwit ya? Lebih sakit mana coba Bu tanya anaknya. Nah, yang kekerasan misalnya tadi nyabet lah, jiwit lah, atau apapun yang dilakukan kekerasan dengan verbal misalnya. Kekerasan itu ada dua, ada verbal, ada non verbal. Jangan dikira hanya yang fisik saja atau yang non verbal yang bisa menyakiti. Verbal itu justru hilangnya lebih lama. Betul. Gitu. Kayak ucapan misalnya, kamu tuh goblok banget sih, nggak kayak kakak kamu misalnya ya. Atau kamu tuh ini banget sih, lemot banget kamu tuh Nah, cap atau stigma yang seperti ini, labeling begini, ini yang membuat anak juga sakit, terluka dia. Nah, kalau misalnya anak kena pisau sedikit aja,
kita ributnya setengah mati ya, cari Tensoplas, cari betadine segala macam. Tapi luka hati ibu pernah peduli nggak sih Bu? Anak lukanya menganga sampai berdarah, ibu peduli nggak sih Bu? Aduh. Nah, karena nggak kelihatan, jadi ibu nganggapnya biasa. Nah, itulah susahnya luka batin. Terus jadi konsep ke dirinya tuh Bu. Oh, Nah, saya ternyata bodoh. Itu nanti kemana-mana. Iya. Jadi konsep nanti lari kalau sudah ke konsep diri itu akan sulit. Bu. Iya betul. Bisa Nggak bisa dirubah. diperbaiki, tapi butuh waktu dan proses. Dan itu tergantung usia berapa. Benar. Makin lama, usianya makin banyak, remaja misalnya itu akan makin lebih sulit. Makin lama butuh waktu untuk recovery-nya. Dewasa apalagi. Gitu. Jadi kalau sudah masa kecilnya ada sesuatu, kita sudah tinggal tunggu saja. Nunggu di halte mana gitu akan Berhenti. Iya, setagnya tuh akan diberhentinya di terminal mana gitu. Itu tinggal kita tunggu. Aduh. Jadi kita hati-hati ya. Betul. Ya kalau di agama saja kita berkata itu harus hati-hati kan ke anak, namanya apalagi ibu. Jangan sampai menyumpahi anak karena memang itu bisa terjadi, ya kan? Nah, secara psikologi itu sudah Masya Allah ya. Kalau agama sudah berbicara itu, apalagi keilmuan yang lain. Nah, ternyata kan dari sisi psikologi juga itu berpengaruh banget. Jadi ibu-ibu harus lebih sabar ngadepi anak supaya tidak keluar kekerasan secara verbal maupun nonverbal tadi. Gitu, ini banyaknya tidak disadari. Saya miris banget kalau melihat anak yang dimarahin orang tuanya sampai anaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu bukan berarti nggak bisa ngelawan. Saking sudah kehabisan, saya harus mengekspresikan rasa kecewanya itu dengan cara apa. Dan itu sudah lebih parah loh Bu. Ya, jangan dikira anaknya diem aja kok gitu. Diemnya itu justru karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Apa yang dia rasakan, begitu ditanya, enggak kok biasa aja. Biasanya saking apanya? Saking seringnya. Nah, saking seringnya sampai biasa. Sampai kayak mati rasanya. Udah nggak sensitivitasnya. Nah, sensitivitasnya sudah hilang. Tapi nanti ketika ada stresor sedikit saja itu langsung blow up semua. Betul. Itu langsung muncul gangguan. Bisa depresi, bisa OCD, bisa psikotik, bisa dan lain sebagainya. Dan itu ketika ditanya, ini kapan mulainya? Baru-baru ini kok. Itu sebetulnya tidak baru-baru. Itu mulai dari perkembangan masa kecilnya. Saya beberapa kali menemukan kasus-kasus yang psikotik, yang depresi. Itu pasti masa kecilnya ada luka. Dan itu ketika saya sampaikan, ibunya hanya bisa nangis. Terus ini harus diapakan? Nah, baru menyadari. Nah, kalau saya makanya kenapa saya terbersit untuk kepengen ngaji ini supaya ayolah kita bareng-bareng untuk membenahi. Ya, saya sendiri juga, walaupun saya menguasai ilmunya, prakteknya itu juga masih susah Bu. Tetap namanya naluri ibunya itu lebih gede daripada ilmunya gitu. Jadi ini kita belajar bareng sebetulnya ya, bukan saya menggurui enggak. Benar. Ayo benahi kita pelan-pelan supaya tidak terjadi nanti ke depannya seperti itu, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, menjadi anak-anak yang ekspresif, yang bisa jadi dirinya sendiri tanpa harus ada embel-embel dari orang tuanya. Itu. Sekarang anak zaman sekarang tuh banyak yang minderan tuh Bu, karena suka dimarahin ibunya, jadi kayak kurang percaya diri. Iya, nggak pede ya. Iya. Jadi banyak banget bulian ibu-ibu dari yang, keluarganya tuh. ini gimana ya caranya meningkatkan pede? Itu sebetulnya bukan dari anaknya, perlakuan dari orang tuanya. Atau kekhawatiran orang tua yang terlalu melindungi ya. Hubungan anak dengan orang tua itu akan lekat banget. Ketika orang tua memiliki pemikiran misalnya, anaknya anak yang sangat didambakan, kepengen banget, anak dapat kepengen, itu begitu lahir biasanya overprotective orang tuanya, terutama ibunya mungkin. Nah, overprotective atau terlalu melindungi ini juga akan membuat anak ini mengembangkan sifat-sifat yang nggak baik, terlalu tergantung, nggak bisa mandiri anaknya, mau melangkah segala-galanya serba takut, serba khawatir, apalagi kalau awas gitu,
Anak baru ini aja udah, awas cuan, kue tiba anu. Nah si anak itu awalnya kan dia hanya mengenal bahaya itu dari respon dari lingkungan. Awalnya dia berani, seperti naik-naik seperti itu. Nah tapi ketika emaknya, aduh gitu, itu anak tuh sudah, oh ibu saya khawatir. Dia akan menurunkan porsinya. Padahal semestinya anak itu tidak takut, tapi dia mengekspresikan kenapa dia mengurangi, karena ada ketakutan dari ibunya, gitu. Apalagi sampai kalau begini saja sudah paham. Telunjuk ajaib. Iya, baru begini aja udah, oh gitu. Itu otomatis dikembangkan terus sampai gede itu, kemudian dia akan melakukan apapun tuh nggak pede. Kalau ada ibunya pasti nengok ke ibunya dulu. Mau melakukan apapun itu nengok ke ibunya dulu. Kenapa? Minta persetujuan. Kalau emaknya setuju, dia lakukan. Kalau ibunya berkerut ininya saja dia sudah tahu, oh nggak boleh berarti. Itu akhirnya dia sulit untuk mengembangkan rasa pede. Iya betul. Apa yang mau dia lakukan, dia ngerasa ini saya bisa nggak ya? Pasti minta pendapat ibunya. Saya bisa nggak sih? Harus dikuatkan dulu. Ketika ibunya bilang kamu bisa, baru dia bisa melangkah. Mau sampai kapan anak ini tergantung. Lah emaknya nggak sampai tua misalnya mendampingi, apa yang akan terjadi? Jadi terlalu overprotective ini juga nggak bagus. Kadang-kadang orang tua sekarang ya mungkin memang karena memang bahaya itu mengintai di mana saja, kita terlalu overprotective gitu. Dikit-dikit ajak, dikit-dikit jangan, dikit-dikit bukan anu, panjang kali lebar kali tinggi. Sampai anaknya ini terus saya harus ngapain gitu. Megang gelas jangan, megang piring jangan, megang sendok jangan. Lantas apa yang bisa dimainkan? Ini anaknya sampai bingung. Ya, jadi kekhawatiran orang yang panikan atau terlalu pencemas ibunya, biasanya anaknya juga akan ikut itu. Karena anak itu bisa mengimitasi itu plek banget. Jadi apa yang dia lihat copy paste kalau kata orang sekarang. Jadi imitasi, adopsinya itu pas banget. Jadi apa yang kita lakukan ya, kalau misalnya ibu-ibu perhatikan, coba lihat anak-anak yang bermain peran. Anak perempuan tiba-tiba ngambil lipstiknya emaknya diolesin, bedaknya ya dicemang-cemong segala macam, terus ambil tas emaknya, pakai sendal ibunya. Jalan mau kemana? Mau ke pasar. Nah itu imitasi. Kita nggak pernah kan ngajarin nak, jadi perempuan tuh harus dandan ya kan, rasanya nggak ada. Emak-emak yang ngajarin anaknya yang masih balita gitu, nah lihat ibu dandan ya gini nih caranya, kan nggak ada. Tapi kenapa anak persis banget gitu? Kalau yang laki-laki pakai sepatu bapaknya, ambil tas kerja bapaknya gitu. Nah ini anak ini imitasinya itu pinter banget. Jadi apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sudah langsung diadopsi. Langsung ditiru. Jadi tanpa kita ajarin pun kecemasan kita itu sudah nular, sudah masuk. Gitu. Jadi walaupun kita cemas, jangan diperlihatkan di depan anak. Kalau kita mau anak kita nggak pencemas gitu. Kenapa ya anak saya itu pencemas banget? Nggak disadari kalau emaknya itu pangkalnya gitu. Begitu ditanya, ibunya pencemas nggak sih? Iya sayanya, tapi kan saya nggak ngajarin. Yang nggak ngajarin ke anaknya, emaknya tiap hari sama anaknya. Nah ini kadang-kadang tidak disadari ya. Jadi pembentukan ketika masa kecil ini akan menjadi dasar. Dasar nanti kedepannya akan seperti apa. Betul. Gitu. Jadi walaupun kelihatannya sepele banget ya, tapi yang namanya fondasi ya, rumah itu kan sebelum jadi rumah itu kita buat fondasi dulu. Nah pada masa bayi ini adalah fondasinya. Kita buat fondasi, baru nanti sambil jalan itu kemudian kita lengkapi, ada bangunan bentuknya seperti apa, kamarnya bagaimana. Nah itu ketika sudah berjalannya waktu. Tapi fondasinya itu ketika masa bayi ini. Makanya dikatakan masa kritis pembentukan kepribadian. Di masa masa bayi ini. Ya. Kemudian hubungan dengan keluarga ini juga penting banget ya untuk masa bayi ini, karena ini akan menentukan juga bagaimana nanti sosialisasi si anak ke depannya. Ini ditentukan pada masa ini. Bagaimana sikap orang-orang yang berarti untuk si anak itu juga ditentukan pada saat ini. Ini akan mempengaruhi ke konsep diri. Konsep diri itu nanti misalnya anak kadang ya ada yang secara tidak disadari
keluarga atau anggota keluarga yang terdekat itu komen-komennya itu pedes banget. Ya. Misalnya bocah kuji ireng pisah. Nah ini mungkin dianggapnya bercandaan ya. Anak bocah kuji beli kayak bokeh, beli kayak papane misalnya. Kadang-kadang ada orang yang nengok itu komennya kan macam-macam ya Bu. Nah atau justru mungkin dari saudara sendiri, pamannya, bibinya, uaknya atau siapapun lah. Itu yang sakit kan emaknya ya. Nah bayinya itu juga akan ikut merespon sebenarnya. Hanya kan dia masih belum bisa memberikan respon. Tapi itu akan diserap oleh dia. Itu akan menjadi bahan untuk konsep dirinya. Oh kata orang-orang saya tuh hitam, saya tuh jelek, saya tuh nggak kayak bapak, nggak kayak ibu. Terus saya kayak siapa ya? Saya tuh anaknya siapa gitu. Ini ke konsep diri. Kalau konsep diri sudah kena itu biasanya agak sulit. Iya betul. Ya. Jadi kita ngomong ini walaupun bercandaan itu hati-hati banget. Jangan sampai melukai hati anak. Anak saya tuh hitam. Anak saya hitam karena bapaknya hitam. Dan dia nggak pede banget dengan kehitamannya gitu. Jadi dulu ketika kecil kalau habis mandi tuh pakai bedak itu putih semua, sampai saya tanya, kenapa sampai putih kayak gitu? Sepatus ketinggalan kah? Putih Bu, mungkin aku say. Jadi konsep dia karena semua saudaranya itu putih, konsep dia ganteng, gagah, cantik itu putih. Saya bilang nggak harus seperti itu. Kamu laki-laki itu nggak apa-apa gitu. Ya nggak mempan, enggak Bu, pokoknya harus putih. Jadi kalau menyamakan dengan saya itu gini, dianya begini. Saya nggak boleh begini, saya harus begini. Ibu nggak boleh dibalik, yang dibalik tuh AA. Ibu begini, jadi nantinya sama. Nah dia menyamakan, tuh putih nggak sih Bu? Nah saya mau nggak terus terang juga gimana kan? AA tuh putih apa hitam sih Bu? Ibu jawab dong, gitu saja. Ya itu mau gimana lagi kan? Nangis langsung kejer, terus kata bapaknya, diomong sih. Ya mau nggak diomong gimana? Mau kok kenyataannya seperti itu. Akhirnya saya pelan-pelan coba ngomongin. Yang penting yang putih itu hati kita, saya bilang. Kulit tuh boleh hitam. Nanti kalau AA gede itu bisa kok dipakai obat atau apa, saya bilang. Tapi yang penting hati kita. Hati itu kalau sudah hitam itu akan sulit. Tapi kalau hatinya putih itu semuanya akan kelihatan putih. Iya tak Bu? Iya. Ya gimana caranya emaknya bisa membangkitkan dia supaya pede ya? Itu dia bener-bener gak pede. Sampai ketika ada orang ngomong, Kacung tuh kayak bapak, itu dia marah. Enggak. Tuh kayak ibu gitu, saking dia nggak pengen dibilang hitam, karena bapaknya itu hitam, jadi kalau disamakan dengan bapaknya itu dia nggak mau. Tuh kayak ibu. Nah ini memang nggak mudah ya, itu muncul dari mungkin karena penilaian dari saudara-saudaranya yang tidak disadari, muncul seperti itu gitu. Jadi konsep dia ganteng, cantik itu kalau putih. Nah ini mungkin yang tidak kita sadari ya, harus hati-hati. Jadi ketika nanti kita nengok bayi atau apa, itu komen-komen kita harus hati-hati. Perlakuan kita ke anak kecil misalnya juga itu harus hati-hati. Jangan sampai kita, walaupun mungkin kelihatan tidak semestinya ya jangan kita omongkan bahwa itu kelihatannya begini, karena itu akan membekas ya. Iya. Itu jadi komen-komen kita ya pastinya ibu-ibu kan ada yang jadi bibi, ada yang jadi uwa ya, untuk keponakan itu harus hati-hati. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat seru sekali ya Bu ya. Kalau kupas tuntas masalah ibu-ibu ini emang menarik ya Bu. Tidak ada habisnya. Tidak habisnya. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Fatayat di kolom chat ya Bu ya. Boleh dibacakan satu. Dari Mam Zaki Fadil ingin bertanya Bu, mengapa ya Bu anakku punya 3, semuanya sebelum usia 2 bulan kalau malam gak mau tidur di kasur, pengennya dipangku terus sama ibu dan bapaknya. Kalau diletakkan di kasur nangis kejer-kejer, diangkat dipangku langsung merem senyum-senyum. Gitu Bu katanya pertanyaannya. Tentang kelekatan usia ya, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Biasanya itu mungkin karena lebih sering digendong ya. Iya. Lebih sering digendong, lebih sering dipangku. Karena bayi ini juga memulai proses pembiasaan itu dari mulai bayi ya, bukan nanti ketika
Nah, dia mungkin merasa tidak nyaman, pernah ada perlakuan apa yang dia merasa tidak nyaman sehingga dia lebih nyaman ketika dipangku atau digendong ya. Dan mungkin karena kekhawatiran, biasanya anak pertama ya, karena baru punya anak, kemudian kekhawatiran si orang tua juga sehingga lebih sering menggendong. Lagi tidur pun dia gendong gitu. Nah, akhirnya si anak tuh merasa lebih nyaman kalau digendong. Kalau tidak digendong, kalau ada di kasur atau di tempat lain, dia ngerasa nggak nyaman. Gitu. Jadi kita pun harus membiasakan anak ketika waktunya tidur ya, jangan kita gendong, jangan kita pangku, tapi kita taruh di tempat tidur untuk membiasakan dia bahwa tidur itu ada tempatnya sendiri. Ketika dengan ibu itu ketika dia melek misalnya, tidak harus digendong terus. Misalnya dia ditaruh di kasur tapi ibu dan bapaknya ada di situ, itu juga harus melalui proses pembiasaan lagi. Jadi enggak kok, ibu enggak pergi, ada di sini menemani kamu, tapi di kasur ya bareng sama ibu tidurnya misalnya. Jadi pelan-pelan aja. Mungkin biasanya kalau anak pertama itu karena banyaknya saudara yang gembira, yang seneng ke anak, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Betul. Jadi dia merasakan kenyamanan lebih enak digendongan atau di pangkuan daripada nanti ditaruh. Mungkin ngerasanya dicuekin, tidak diperhatikan, diabaikan, sehingga dia nggak nyaman gitu ngerasanya. Atau nggak ada sentuhan juga. Ngerasanya ya nggak ada interaksi gitu. Ketika dia ditaruh di kasur itu kan nggak ada interaksi dengan siapa. Nah, betul. Harusnya si ibu ketika misalnya anak ini ditaruh di kasur, kita tetap interaksi kalau dia kondisinya melek. Kita ajak ngobrol, kita guyoni misalnya. Ibu ada di sini kok nemeni anu gitu. Jadi dia merasa walaupun ada di kasur tapi tetap ada sentuhan, ada interaksi gitu. Ada yang memperhatikan, tidak diabaikan. Nah, mungkin kebanyakan begitu ditaruh terus ditinggal. Nah, itu yang membuat dia nggak nyaman. Kenapa saya diabaikan? Kenapa nggak ada interaksi sama sekali? Itu satu bukti bahwa bayi ini sudah mulai sosialisasi itu pada saat usia itu gitu. Kalau misalnya dia tidak memiliki rasa kemanusiaan bahwa dia sebagai makhluk sosial, dia nggak akan butuh orang lain. Buktinya ketika ada orang mendekat, dia diam. Itu bukti bahwa bayi ini sudah mulai butuh ke orang lain atau dia butuh interaksi dengan orang lain. Gitu. Ya, jadi harus dibiasakan untuk ada interaksi walaupun mungkin pelan-pelan dulu ditaruh, terus nanti kalau masih nangis digendong lagi. Tapi nanti nanti kita tidur bareng ya misalnya. Jadi pelan-pelan nanti juga bisa. Itu melalui proses pembiasaan. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mam Zaki Fadil ya Bu ya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat Leli Syukriyah Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sebenarnya kalau karakter sudah terbentuk itu bisa diberesin nggak sih Teh? Setelah tahu penyebab flashbacknya dulu bagaimana? Misal anak yang sudah dewasa karakternya atau kebiasaannya sangat buruk sekali, terus cara penanganannya bagaimana? Karena sudah sulit sekali dinasehati. Cara penyembuhannya bagaimana Teh? Matur suwun. Terus lanjutannya itu bagaimana cara menyembuhkan luka batin Bu? Gitu. Baik, ini bersambung ya, menyatu gitu. Jadi sekalian aja nanti. Iya betul. Mbak Leli Syukriyah sama siapa tadi satunya? Tadi masih satu orang yang sama. Oh ya, betul. Mam Fadil itu ya? Enggak, kalau Mam Fadil. Enggak tadi. Masih nyambung sama yang Mam Fadil. Enggak, maksudnya tadi yang tadi Leli Syukriyah, terus yang bagaimana menyembuhkan luka batin masih lanjutannya. Juga. Betul. Baik, kalau sudah misalnya taruh remaja ya, mungkin remaja. Anak remaja memiliki luka batin ya, mungkin karena ada perilaku buruk. Ini kan pasti ada sesuatu yang tidak match ya, ada sesuatu yang terlewat, ada sesuatu yang tidak semestinya. Nah, kalau dia sudah remaja atau bahkan sudah dewasa, itu bisa diberesin nggak sih? Bisa sebetulnya. Tapi itu juga tergantung sudah berapa lama. Terus kemauan juga ya. Nah, kemauan juga, iya. Apakah si anak atau si individu tersebut mau berubah atau diobati atau tidak? Kadang-kadang kan nggak menyadari. Nah, yang menyadari kan orang-orang sekitar. Betul. Bedanya penyakit fisik atau gangguan fisik dengan gangguan psikis. Kalau gangguan fisik yang merasakan kita mau flu misalnya, itu sudah ada tanda-tandanya.
kayaknya saya mau flu. Lah mau flu-nya itu kan ada indikatornya. Udah mulai meriang-meriang, mulai pusing, mulai bersin. Ya. Nah, tapi kalau gangguan psikis itu yang merasakan orang sekitar, bukan dirinya. Justru ketika dibilangin kamu tuh kayaknya ada gangguan deh, kamu tuh kayaknya nggak normal deh, itu malah marah. Ya, menolak. Yang merasa terganggu itu orang-orang yang sekelilingnya, bukan dianya. Ya, itu bedanya. Jadi kenapa kalau sakit fisik orang cepat waspada, cepat mengobati, kalau gangguan psikis orang lebih mengabaikan karena memang yang terganggu bukan dirinya, tapi orang-orang sekitarnya. Misalnya orang yang egois banget, itu yang terganggu temannya. Dia tuh anaknya begini banget ya, enggak banget saya sih anu-anuan. Tapi begitu kamu tuh egois banget sih, enggak menurutku biasa aja. Nah yang terganggu temannya, dianya enggak gitu. Nah maka kalau misalnya si anak ini atau individu tersebut mau berubah, itu bisa, tapi harus melalui ahlinya, psikolog atau psikiater. Kalau tidak dengan ahlinya itu akan lebih sulit dan lebih lama biasanya, karena harus diberesi dulu luka batin tadi, ya penyebabnya apa, pada saat perkembangan tahapan apa, ini kita harus tahu dulu. Gitu. Jadi bisa diberesin dan itu tidak cukup dengan nasihat, justru dinasehatnya akan makin kenceng dia. Betul. Gitu. Jadi yang selama ini mungkin difahami kan, dinasehatin udah, dipukulin udah, ini yang belum tinggal dibunuh gitu kan. Istilahnya saking sudah mentoknya usaha, segala cara sudah. Nah tapi memang bukan dengan cara itu, bukan dengan cara dikerasi kayak apapun nggak akan menyelesaikan masalah. Iya betul. Dinasehati sampai kita berbusa pun nggak akan mempan, karena memang bukan itu pangkalnya. Betul. Ada masalah yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi cara menyembuhkannya itu sesuai lukanya. Caranya itu ya harus disembuhkan dulu si luka batin tadi gitu. Ya itu ahlinya. Nah caranya seperti apa? Metodenya itu macam-macam. Sesuai lukanya. Nah, sesuai lukanya. Penyebabnya apa, sudah berapa lama, kemudian gangguannya sudah seberapa parah. Iya, betul. Gitu. Kayak sakit fisik juga ya Bu, obatnya beda-beda. Nah, kayak sakit fisik, orang punya penyakit MAH misalnya. Penyakit MAH sama-sama emah itu bisa jadi obatnya beda-beda. Betul. Kenapa? Karena gejala yang dirasakan berbeda. Yang satu cuma sakit perut aja, yang satu sakit perut, ada muntah, ada pusing, ada segala macam. Ini pasti obatnya akan berbeda. Walaupun judulnya sama, begitu diperiksa sakitnya apa? Emah. Tapi obatnya beda. Kenapa? Gejalanya yang dirasakan berbeda. Nah, begitupun gangguan psikis. Betul. Itu tidak akan sama metode yang digunakan untuk psikoterapinya. Kenapa? Latar belakang kronologis masalahnya itu tidak sama. Betul. Yang satu penyebabnya dari sekolah, yang satu dari rumah misalnya. Ini akan berbeda penanganannya. Nah nanti yang menentukan itu ya tentunya ahlinya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan di sini, nanti saya jelasin juga nggak akan paham. Yang paham baik mah nantinya. Jadi itu pastinya ya datang dulu ke ahlinya untuk mendeteksi pangkal masalahnya itu apa. Betul. Baru nanti kita bisa tentukan, itu kita diagnosa dulu, kita akses dulu dengan wawancara. Wawancara pun mungkin tidak hanya dengan orang tua, tapi bisa orang-orang sekitarnya juga gitu. Nah nanti baru kita bisa diagnosa, oh ini gangguannya ini. Baru kemudian kita bisa tentukan psikoterapinya. Bisa berapa lama teh? Nah itu juga tergantung. Betul. Tergantung usia saat itu, terganggu usia berapa. Betul. Sudah berapa lama diidapnya. Betul. Kemudian seberapa parah. Benar. Itu juga akan menentukan lama tidaknya. Makin parah makin lama ya Bu. Nah makin parah akan makin lama. Makin lama itu sudah diidap, itu juga akan makin lama. Sama dengan penyakit fisik. Kronis dengan akut itu tentunya tidak sama penanganannya. Sama. Gitu. Dan biasanya orang merasakan ini ada gangguan secara psikis itu kalau sudah muncul gejala yang mengganggu. Kalau tidak mengganggu itu ngerasanya biasa. Begitu kita yang lihat kayaknya ini nggak normal, enggak biasa aja gitu. Tapi kalau si individu sudah merasa terganggu, ini pasti sudah lama. Kalau tidak mengganggu itu nggak akan periksa gitu. Iya. Kayak misalnya psikosomatis saja. Kalau sudah sesek nggak bisa nafas itu baru ke dokter. Kenapa? Saya sesek banget. Tapi kalau nggak sesek-sesek,
nggak akan. Walaupun pusing sampai nggak bisa tidur. Ibu sudah nggak bisa tidur sudah berapa lama? Ya 3 harian. Kenapa 3 harian baru kesini? Kenapa nggak kemarin sehari gitu? Ada yang datang ke saya itu sudah 2 minggu. Mata tuh bawahnya sudah hitam semua. Bapak sudah berapa lama? 2 minggu. Kenapa nggak kemarin sehari gitu? Kuat 2 ya nggak minggu tidur. itu hitam semua sudah mata panda itu. Sampai saya sudah tidak bisa, ini harus dirujuk ke psikiater karena sudah harus dengan obat. Saya pun kalau memang itu bukan wilayah saya akan referral ke psikiater karena memang ada yang bisa dengan psikoterapi saja, ada yang harus dengan obat. Iya, betul. Itu kalau harus dengan obat tentunya harus ke psikiater. Saya tidak bisa memberikan obat. Saya hanya psikoterapi. Kalau misalnya awalnya datang ke saya referral misalnya, oh nanti harus ke psikiater karena memang harus ada obat, tapi psikoterapi bisa dengan saya lanjut gitu. Jadi itu tergantung, kalau mau cepat biasanya memang dengan obat ya itu lebih cepat. Tapi itu juga harus ini ya, harus istiqomah sama obatnya. Itu jadi untuk menyembuhkan luka batin ya tergantung Lukanya juga. Nah, itu harus kita akses dulu baru saya bisa menentukan ya. Monggo kalau memang mau apa? Konsul dulu, tanya-tanya dulu, monggo saya Bisa siap. japri Ibu ya, Bu. Iya. Jadi kalau untuk ditanya sekarang caranya seperti apa ya tergantung penyebabnya juga gitu karena saya belum tahu penyebabnya apa. Ya boleh nanti chat Ibu di via Facebook ataupun kalau udah ada nomor WA-nya boleh langsung chat di WA-nya ya Bu ya. Iya. Betul. Ada pertanyaan selanjutnya, semoga bisa menjawab ya Ibu Leli ya, sahabat Leli. Nah ada pertanyaan dari sahabat Iko Hatiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar teh, anak saya yang kedua itu punya sifat minder karena dari kecil banyak tetangga atau orang-orang yang membandingkan dengan kakaknya. Bagaimana cara supaya dia jangan minder lagi? Terima kasih teh. Baik, pertanyaan yang bagus banget ini untuk mengurangi sibling rivalry ya. Iya betul. Mungkin ibu-ibu juga harus lebih belajar untuk lebih menghargai individu, bukan dari sisi anaknya ya, tapi dari individunya. Bahwa masing-masing anak itu sifatnya unik, manusia itu sifatnya unik ya, masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, ketika kita menghadapi anak yang sudah minder karena sibling rivalry, tidak harus dari orang tua sibling rivalry-nya atau membandingkannya tidak harus dari orang tua, dari tapi saya katakan juga tadi lingkungan. Nah, dalam hal ini tetangga ya. Sahabat siapa? Sahabat Iko. Putranya sahabat Iko ini tetangganya yang membandingkan. Nah, betapa dahsyatnya kan? Orang tuanya sudah baik-baik berusaha, tapi tetangganya ternyata selalu membandingkan. Nah, ini juga akan mewarnai karena mungkin si anak interaksi dengan tetangganya itu sering. Nah, ketika kita harus lebih waspada, kita lihat anak ini minder, maka yang kita lakukan kita ajak ngobrol. Si anak ini usia berapa? Enggak dikasih tahu. Ya? Iya. Nah, kita ajak ngobrol saja apa yang membuat dia membuat dia minder atau tidak pede. Nah, kemudian kita coba angkat kelebihan dia. Jangan kita kemukakan kekurangannya, kita angkat kelebihannya. Dek, walaupun adik ini punya kekurangan tapi juga punya kelebihan loh, sama kayak kakak. Misalnya kakaknya ranking 1, adiknya enggak. Kita coba lihat ke dia supaya dia melihat kelebihannya bukan kekurangan dia. Yang selalu dibandingkan kan pasti kekurangannya ya. Tuh kakaknya sih ranking 1, adiknya kok enggak gitu. Nah, kita coba perlihatkan ke dia bahwa dia juga punya kelebihan. Kakak mungkin lebihnya di mata pelajaran, dia dapat ranking 1. Tapi adik tuh hebatnya di pergaulan loh, Dek. Atau olahraga gitu ya. Adik tuh supel, adik tuh ramah, kalau ada tamu katanya lucu, adik tuh menyenangkan sifatnya. Nah, itu kakak nggak punya yang seperti itu. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Adik lemahnya di mata pelajaran, tapi hebatnya ketika bergaul, ada tamu apa, adik bisa ngobrol. Tapi kalau kakak lebihnya itu di pelajaran, tapi kakak kalau ada tamu diem aja. Nah, itu juga merupakan boleh ngomong maksudnya memprice adiknya. Nah, ini kan kita melihat, jadi kita membandingkan, mengembalikan lagi keseimbangan belajar itu. Toleransi juga atas Iya, kekurangan ya, Bu. bahwa semua orang awalnya tadi kita kemukakan kan bahwa semua orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Betul. Kita ngomong itu dulu, setelah dia tahu, oh ternyata saya juga, kakak punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan tapi saya juga punya kelebihan.
sehingga dia akan balance, akan membandingkannya itu akan sama. Bahwa setiap orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kita akan melihat orang itu dari dua sisi itu. Betul. Jangan dari hanya satu sisi gitu. Nah itu terus misalnya ada lagi yang kelebihan dia apa? Ada itu juga kalau bikin tulisan itu misalnya ada lebih bagus daripada kakak. Itu juga kelebihan loh, bukan hanya dari sisi pelajaran saja, bukan dari ranking saja kelebihan itu, tapi dari sisi yang lain juga banyak. Misalnya dia jago olahraga gitu ya Bu. Olahraganya lebih bagus dari kakaknya. Kita coba bicaranya itu kelebihannya. Sehingga dia ternyata saya tuh juga punya banyak kelebihan. Kelemahan saya hanya satu, kenapa yang harus dilihat kelemahan? Bukan kelebihan yang lebih banyak. Nah kita jadi ibu itu harus lebih bisa membuat dia melihat dari berbagai sisi. Gitu. Jadi walaupun mungkin tetangga itu begini, tapi kita yang mencoba untuk mempush atau mendorong untuk dia lebih pede. Nah dulu anak saya itu tulisannya Masya Allah, karena memang anak saya itu lebih dominan motorik kasar. Jadi motorik halusnya itu lambat banget. Karena dia jempalitan itu Masya Allah, kalau motorik kasar itu Masya Allah. Jempalitan. Jadi tulisan itu nggak terbaca. Saya saja tidak bisa membaca tulisan dia. Sementara saudaranya itu sudah terbaca sampai saya itu, belajar nulis nggak sih? Itu kan belajar Bu, tapi ya begini tulisan Tapi saya mau ngomong itu gimana, nggak ngomong itu gimana. Tiba-tiba tuh satu hari dia datang, Bu, Ibu bisa nggak sih baca tulisan Itu udah SD kelas 1. Saya baca, ini tulisan bacanya apa gitu. Terus kata dia tuh, Bu, kata gurunya katanya, kalau baca tulisannya Nabil tuh kayak masuk ke gua yang gelap banget ya. Loh gurunya pinter, berarti bener saya bilang gitu. Saya tuh lagi cari cara untuk membuat dia tahu bahwa tulisan dia tuh nggak terbaca gitu. Tapi gimana caranya supaya saya tidak melukai dia gitu. Ternyata kata bu guru, itu katanya kalau baca tulisan tuh kayak masuk ke gua yang gelap banget. Wah bener kata gurunya sampai saya gitu. Kok bener sih Bu katanya? Kalau masuk ke gua yang gelap kan nggak kelihatan apa-apa. Terus gimana Bu? Tulisan tuh ya kayak gitu. Ibu berarti nggak bisa baca ini? Iya. Tapi bukan saya yang melukai gitu, makanya gurunya kok pinter banget ya bisa cari padanan dan itu tidak melukai dia gitu. Dia cerita tuh biasa gitu. Menurut gimana sih Bu? Iya sih Bu. Coba baca. Dia baca tuh bisa, tapi saya tuh nggak terbaca dengan tulisan dia. Ini kok sama sih, MNU itu sama, renggetnya sama aja. Bedanya MN sama U itu apa? Ini kan Bu beda sebetulnya. Yang tahu perbedaan cuma Ibu nggak tahu. Akhirnya saya tuh, ini tuh mungkin kurang latihan saya bilang gitu. Tapi udah belajar kan Bu. Tapi harus lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena motorik halus itu lemah. Yang lain itu motorik halusnya lebih bagus saya bilang. Jadi porsi latihan nulisnya itu harus lebih daripada yang lain. Baru dia menyadari itu, ya udah nanti berarti harus latihan ya Bu. Iya. Tapi nggak apa-apa kan nanti tadi Ibu ngomong kayak gitu. Enggak, Bu Guru aja ngomong kayak gitu, biasa aja kan. Jadi itu juga harus kita sampaikan, walaupun mungkin harus cari cara gimana caranya untuk tidak melukai dia. Betul. Gitu. Jadi karena itu akan ke konsep diri nantinya. Benar, ya. Bu. Jadi tetap kita sampaikan bahwa semua itu ada kelebihan, ada kelemahan. Dia juga saya sampaikan ketika dia minder dengan kulitnya yang hitam itu juga saya sampaikan bahwa orang tuh nggak akan memandang dari sisi kulit, tapi juga dari pemikiran. Kamu tuh bisa, bisa. Saya bilang tuh pinter, tuh bisa untuk belajar lebih dari itu. Jadi kalau misalnya pengen kelihatan menarik, harus lebih menarik bukan hanya dari sisi kulit, tapi dari fisik ya, bukan dari fisik. Bukan dari fisik, saya bilang dari intelijensi, dari sisi yang lain gitu. Betul. Baru itu dia pede. Jadi sekarang sih sudah pede banget malah. Tapi mungkin emang obat minder itu pujian ya Bu ya, mungkin ya Bu. Ya, tapi jadi, karena pujiannya porsinya harus harus jangan berlebihan juga. Iya. Karena kan mungkin beberapa yang minder itu karena kurang pujian juga. Karena kan beberapa emak-emak juga jarang yang memuji anak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan emang cara gampangnya ya kasih pujian-pujian ketika dia merasa minder atau dukungan-dukungan. Iya. Pujian itu juga harus kita ini ya. Jadi ibu-ibu jangan pelit banget memuji ya.
Jangan pelit-pelit memuji. Ketika anak berhasil melakukan apa, Ya, itu puji. kita berikan pujian. Betul. Tapi pujian juga harus lihat porsinya ya. Betul, Jangan berlebihan. Kalau misalnya, aduh anak ibu yang ganteng, anaknya nggak begitu ganteng tapi dibilang ganteng, kan juga anak bertanya-tanya. Ini juga nanti jadi masalah karena konsep diri itu ada dua. Ada konsep diri yang sebenarnya, ada konsep diri yang Imajinasinya. nah itu jadi kalau antara kita orang tuanya itu kan pasti anaknya hitam, putih, ganteng, enggak, tetap ganteng di mata emaknya. Iya Ya. betul. Tapi anak akan membandingkan dengan penilaian dari orang lain. Misalnya temannya, kamu tuh hitam banget ya, kamu tuh nggak ada ganteng-gantengnya deh. Nah terus itu akan dibandingkan, kata mak saya ganteng, tapi kok kata teman saya nggak ada ganteng-gantengnya. Ini akan pengaruh ke konsep diri. Betul. Jadi jangan ada kesenjangan antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri yang diinginkan. Betul. Gitu. Kalau ada kesenjangan, itu akan membuat anak nggak pede. Itu nanti kena ke konsep dirinya. Jadi kita, ya namanya orang tua ngengudang itu ya, apalagi kan nggak ada duanya udah. Paling ganteng nomor 1 sedunia gitu. Paling pinter, paling hebat, paling idep, segala Nanti macam. anaknya so ganteng. Nah, makanya kita memberikan pujian itu harus dilihat ya porsinya, jangan terlalu berlebihan, Betul. jangan terlalu banyak. Kita memberikan pujian tapi jangan terlalu banyak banget, jangan keterlaluan lah gitu. Iya, Nah, sesuai kita ininya, makan bakso kebanyakan micin juga akhirnya rasanya nggak karu-karuan ya. Jadi kita harus sesuai porsinya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya anak berhasil, kamu hebat ya, ibu bangga. Nah itu saja sudah merupakan Senang anak tuh, Bu. Senang iya anak itu. Iya. Saya baru dapat kabar tadi pagi ini, anak saya bilang, Bu sudah khatam. Alhamdulillah. Itu saya sudah selamat ya A, ibu bangga sama A. Itu sudah cukup. Ya jadi nggak harus kemudian wah anak saya yang paling hebat. Ya saya kepengennya sih guling-guling begitunya ya. Saya kepengen pengumuman di masjid, anak saya sudah hafal anu itu pengennya begitu kalau nurutin di masjid. Nah pengen pengumuman di masjid sebenarnya ya. Tapi apakah itu layak dan bukannya malah bikin anak malu gitu kan? Jadi porsinya harus disesuaikan gitu. Kalau memang cukup hanya dengan pujian, misalnya ibu bangga sama kemampuan kamu, ibu seneng banget, itu juga sudah membuat anak itu cukup merasa oh ibu saya seneng, oh berarti saya harus terus memberikan rasa seneng ke ibu misalnya. Iya. Anak saya tuh, saya tahu banget anak saya tuh kepengen membuat saya bangga, sampai dia ada beberapa plan ya, pengen ikut bulu tangkis, pengen ikut ini, pengen itu ini. Ketika saya tanya kenapa sih kamu pengen ikut ini, nanti kalau A juara kan ibu bangga ya Bu, ibu bangga gak sih Bu kalau A juara? Ya bangga, ya itu maksudnya AA ya. Jadi saya tahu banget bahwa anak itu pasti pengen membahagiakan orang tuanya. Hanya caranya mungkin. Nah, makanya saya tahu banget anak saya itu pengen membahagiakan saya, pengen bikin saya seneng. Cuma mungkin caranya yang ini saya harus gimana caranya sehingga dia punya plan itu banyak tapi nggak tercapai semua. Nah ini juga kita harus membesarkan dia bahwa kamu nggak harus seperti itu juga, ibu sudah bangga. Kamu bisa sekolah, kamu bisa lulus, kamu bisa banyak teman, kamu tidak seperti teman-temannya yang nongkrong-nongkrong, yang bagaimana. Kamu bisa aktivitasnya yang positif, itu sudah bikin ibu bangga kok. Nah itu juga membuat anak juga nggak harus mencari hal yang dia tidak mampu lakukan dan dia kepengen lakukan gitu. Karena itu akan menambah kegagalannya dia. Tekanan juga. Iya, itu bisa jadi tekanannya dari dianya sendiri. Betul, karena ada keinginan tekanan. untuk membahagiakan orang tuanya, dia menekan dirinya habis-habisan saya harus sukses misalnya. Tapi itu akan menjadi masalah tersendiri nantinya gitu. Betul. Itu jadi untuk ini harus caranya tadi ya, diajak ngobrol, kemudian coba untuk dikemukakan kelebihan dia, bukan kekurangannya gitu. Jadi coba diperlihatkan ke anak bahwa dia itu juga memiliki kelebihan. Itu akan membuat si anak berkurang mindernya paling tidak. Percaya diri sedikit-sedikit. Iya, itu tuh harus intens ya, betul, harus pelan-pelan. terus. Jangan sekali udah diajak ngobrol kok, Sekali doang. tapi baru sekali ya sudah. Wassalam kalau hanya begitu. Maksudnya kita ngajak ngobrol itu intens ya. Jadi semuanya harus istiqomah. Itu tadi usia berapa? Misalnya remaja. Kita coba lihat, misalnya dari usia taruhlah
1 tahun atau 2 tahun, dari usia 2 tahun sampai ke remaja 15 tahun, berapa lama? 13 tahun. Nah 13 tahun dia menyimpan itu, kemudian ngajak ngobrol baru sekali, pengennya langsung sembuh. Ya Masya Allah, pembentukannya aja 13 tahun. Nah tentunya ini butuh waktu ya, jadi untuk bisa normal laginya juga butuh waktu. Betul. Jadi jangan sekali ya ngobrol. Iya Bu. Oke, semoga bisa menjawab dari sahabat Atikoh ya. Barangkali ada pertanyaan dari sahabat Fatayat yang hadir di auditorium. Ada yang ingin bertanya? Gimana? Sudah? Oh, ada. Oh iya, hamba Allah. Ini biar kedengaran sahabat yang di rumah. Iya. Kan nggak masuk di ini di Ya, mamanya harus ke ini. Jadi si K ini sama si A, ini si A, ini si K. Yang besar ini si K. Si K dan si A ini karakternya tuh beda banget. Jadi boleh diklasifikasikan kalau si K ini cenderung introvert, ini ekstrovert. Nah, karena ini introvert, lalu ini outgoing sekali, jadi dia si K ini sering sekali menganggap kalau ini menyebalkan, gitu. Jadi karena sering menyebalkan, jadi akhirnya dia tuh kayak sering banget nangis. Ini sibling rivalnya kuat banget. Jadi akhirnya kan karena dia sering banget usil, tahu-tahu rebut pensilnya, tahu-tahu apalah dicoret bukunya, seperti itu. Akhirnya kan mau nggak mau saya nyuruh dia, kan si A ini nyuruh si A ini say sorry kan, minta maaf lah sama si K gitu. Nah sering sekali seperti itu sampai pada akhirnya si K ini berbuat salah. Dan dia tuh sulit sekali meminta maaf karena dia merasa jarang sekali berbuat salah kepada si A ini. Nah, bagaimana ini cara mengatasinya? Karena dikasih tahu juga bahwa ini enggak. Jadi dia terlalu defense. Jadi selalu dia membenarkan kalau enggak, kalau aku tuh ini tuh begini tuh sudah benar, Bu. Sudah benar, Mah. Karena dia tuh begini gitu. Jadi dia selalu si K ini melihat si A ini selalu dalam keadaan negatif terus ya. Iya, karena dia selalu diusilin. Jadi pada akhirnya ketika dia berbuat salah, itu sulit sekali sepertinya buat si K ini meminta maaf kepada si A, begitu. Ini ngatasinnya gimana? Jadi kayak ini ya, apa namanya? Kayak dendam gitu ya, karena dia selalu disakiti dan tidak pernah ada kesempatan membalas mungkin. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu ngerasanya itu balasan dan itu sudah sesuai gitu. Jadi nggak harus minta maaf. Ya. Nah, mungkin yang harus dibesarkan hati kakaknya, itu bahwa apapun yang kita lakukan itu harus meminta maaf. Nah, ketika si A ini melakukan kesalahan, A-nya minta maaf nggak? A-nya meminta maaf nggak ketika melakukan kesalahan? Jadi usil lah istilahnya. Jadi dia tuh sering. Tapi kalau salah langsung minta maaf gitu mau? Jadi maaf begitu. Iya. Pasti. Tapi karena dianya selalu seperti itu, jadi ketika ini salah, itu dia selalu merasa benar. Iya. Sebenarnya itu berbuat salah. Iya, iya. Apalagi mungkin dia kakaknya kan rasanya punya otoritas. Ya. Jadi merasa lebih terlukai gitu. Harusnya kan si adiknya ini lebih menghormati kakaknya, tapi kenapa justru dia yang diusilin gitu. Jadi itu ibaratnya lukanya tuh double-double. Nah, sehingga mungkin karena dia tidak mengekspresikan itu, ketika ada kesempatan dia membalas itu mungkin dendam kesumatnya tuh tersalurkan. Kasarannya seperti itu ya. Jadi karena dia tidak mudah untuk mengekspresikan. Iya. Jadi kayak hal sekecil apapun tuh jadi kayak dia tuh thinking so hard. Jadi dia tuh kayak
mikirnya tuh kayak beneran mikir gitu. Iya. Jadi begitu sensitivitasnya tuh, jadi kadang memang tidak bersuara tapi dia selalu bilang kalau adek tuh gini kakak tuh harus gimana. Dia memang ada seperti itu. Cuman ketika kejadian nyatanya ternyata sulit sekali buat dia tuh minta maaf ke adiknya, karena dia tuh selalu memandang adiknya tuh selalu dalam Tanda kutip terus ya. Iya, salah gitu. Nah, kita coba mengurangi sensitivitasnya dianya dulu juga ya. Atau kita coba membawa dia untuk bisa memahami apa yang adiknya lakukan. Itu kenapa sih dia begitu? Sebetulnya mungkin masalahnya ada di kakaknya yang sensitif itu tadi, yang seharusnya tidak apa-apa jadi apa-apa. Dan si adiknya menganggap itu kan buktinya sering itu karena dia ngerasanya ini biasa kok. Kenapa kakak jadi marah gitu? Kenapa kakaknya jadi nangis gitu? Jadi mungkin dia ngerasa ada apa sih dengan kakak ini gitu. Nah, mungkin kita juga bisa meminimalisir sensitivitasnya dengan mencoba apa sih yang kakak rasakan? Ini begini. Nah, kita coba netralisir si perasaan kakaknya. Menetralisir perasaan kakaknya dengan melihat apa yang dilakukan oleh adiknya itu biasa gitu. Adik itu begini karena dia laki-laki. Iya, mengajarkan perbedaan juga bahwa sudut pandang antara laki-laki dengan perempuan itu akan berbeda. Gitu. Jadi iya, dia akan melihat oh adiknya tuh begitu tuh karena dia laki-laki. Saya sensitif itu karena perempuan. Tapi tidak seharusnya saya menyikapi itu juga dengan sensitivitasnya sehingga dia yang akan sakit hati terus isinya gitu nanti. Nah, itu mengajarkan kita untuk bisa bahwa setiap orang itu berbeda. Adiknya sekalipun gitu. Saya dulu anak saya juga, kalau anak saya bukan perbedaan jenis kelaminnya ya, tapi bulan puasa waktu itu kemudian kursus di kota, dan itu beragam, ada Hindu, ada Kristen, ada apa gitu. Nah, temennya yang Kristen itu bisa ngacung kalau mau mau makan, itu bisa keluar izin dan makan atau minum gitu. Begitu dia keluar dari kursus itu dia protes ke saya, ibu kenapa kalau yang Kristen itu bisa makan bisa minum, kenapa nggak boleh? Loh, emang kenapa kok protes kayak gitu? Kenapa sih Gusti Allah itu bikin manusia itu nggak Islam semua aja, biar nggak ada yang Kristen, biar semuanya puasa semua. Kalau kayak gini kan juga pengen makan bu, kepengen minum. Memang tengah hari bolong ya kursusnya itu, jadi saya juga speechless-nya tuh nggak nyangka dia akan protes sampai seperti itu gitu. Dari budaya yang berbeda gitu. Dari situ dengan kita memperlihatkan perbedaan masing-masing karakter ras, budaya itu dia juga bisa mengerti gitu bahwa ternyata kita itu memang berbeda. Jadi ada perbedaan itu adalah hal yang wajar. Karena memang kita harus mengajarkan itu, apalagi kakak adik ya, laki-laki perempuan. Kalau sesama jenis saja juga kakak adik itu pasti akan ada siblingnya. Betul. Apalagi itu berbeda jenis kelamin. Itu pasti akan ada perbedaan yang mencolok. Nah, ini tantangan untuk para ibu-ibu juga yang punya anak dengan berbeda jenis kelamin gitu. Itu akan perbedaannya mencolok, dan kejadian-kejadian seperti ini bukan 1-2 tapi banyak sebetulnya ya. Betul. Jadi di situ berarti itu ajang kita untuk mengajarkan anak tentang perbedaan dan tentang persamaannya, tentang bagaimana cara menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Semuanya itu tidak harus sama gitu. Bahwa misalnya porsi saja, kita diberikan porsi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, yang satu dikasih satu, yang satu setengah misalnya. Nah, kita mencoba melihat dari sisi perbedaan itu. Kenapa sih adiknya yang laki-laki dikasihnya satu, kakaknya setengah? Karena laki-laki adiknya misalnya. Laki-laki itu tenaga yang dibutuhkan lebih banyak daripada perempuan misalnya. Sehingga ketika kebutuhan itu berbeda, maka asupan itu juga akan berbeda. Jadi bukan bermaksud ibunya ini membedakan, tapi karena memang kondisi yang berbeda gitu. Nah, kita mencoba untuk mengajarkan anak ada di posisi itu, bahwa perbedaan itu keniscayaan. Kita harus bisa menghargai perbedaan itu.
Dengan saudara, dengan adik sekalipun itu pasti akan ada perbedaan. Misalnya kamu berpendapat ini, adik berpendapat ini, ya kita juga harus bisa menghargai. Kita tidak bisa memaksa orang itu harus sama semua. Misalnya dari sisi perbedaan mainan misalnya. Nah itu juga jadi perbedaan, contohnya itu dari hal-hal yang bisa dilihat setiap hari, ada di kehidupan anak. Jangan yang terlalu jauh, sehingga dia bisa melihat, oh ya ternyata saya tuh berbeda juga tapi masih bisa bermain bareng misalnya. Kan anak nggak berantem terus ya, ada akurnya dengan kakaknya. Nah itu kan berarti kalau melihatnya dari sisi persamaan, kita tuh nggak akan berantem gitu. Kakak sebagai kakak harus bisa mengayomi adiknya, harus bisa menyayangi. Nah nanti adik juga bisa menghormati kakaknya. Nanti adik kalau sudah ngerti juga akan belajar untuk itu. Sekarang karena kakak yang lebih besar, kakak yang lebih dulu belajar. Nanti setelah itu baru adiknya. Kakak nanti ajarin adik bisa nggak ya, ajarin untuk kayak begini kayak bunda misalnya. Nah itu menumbuhkan tanggung jawab pada si anak itu, bahwa saya juga punya tanggung jawab ke adik saya. Bahwa adik saya itu harus bisa menghargai sama dengan saya menghargai dia. Jadi libatkan anak sedini mungkin untuk tahu bahwa ini tanggung jawabnya, ini porsinya. Ibu tidak pernah membedakan, tapi ibu mengajarkan ini misalnya. Itu dengan bahasanya anak, insya Allah ngerti kok, bisa gitu. Tapi itu harus intens ya, nggak bisa 1 kali 2 kali kita ngomong terus kepengen anak ngerti, ya nggak mungkin. Ya harus intens, harus istiqomah, harus sabar. Insya Allah lama-lama bisa ngerti gitu. Nah tapi yang biasanya emak-emak tuh sabar tuh jadi momoknya ya, jadi sesuatu yang menakutkan. Wah sabar, ya wis gitu. Padahal ya jangan ya wis. Wong yang kita lakukan, kita mendidik anak itu kan dari kecil. Kita hamil 9 bulan, itu apa langsung gede 9 bulan? Kan dari kecil dulu. Nah di situ juga betapa kita diajarkan kesabaran dan keistiqomahan itu sudah kita lakukan dan kita bisa. Tapi kenapa selalu jadi sesuatu yang menakutkan? Betul. Begitu bisa, begitu diomong harus sabar ya dan istiqomah. Lah, wis angel. Cari wong segi ke angel ya, wis angel. Nah, kalau sudah angel dulu, itu benar-benar angel. Karena memang apa yang kita lakukan itu apa yang ada di mindset kita. Betul. Jadi kita harus punya mindset yang positif gitu. Jadi kita hamil anak sebegitu banyak aja sampai segede-gede itu kita bisa, masa untuk menentukan sabar sedikit lagi aja biar tutup tuh nggak bisa gitu. Nah itu kan sudah bukti ya, ibu-ibu sudah bisa melalui, ada yang anaknya 2 mungkin, ada yang 3, melalui tahapan-tahapan itu saja bisa istiqomah dan sabar, kenapa sekarang enggak gitu. Jadi jangan angel ya Bu, bukan sesuatu yang menakutkan sabar dan istiqomah, insya Allah bisa. Jadi harus positif dulu, bisa gitu. Bisa. Iya, ngomong anaknya sampai gede-gede, sekarang udah ini ya bujangan, udah perawan aja bisa kok gitu. Bismillah bisa. Itu kan hasil interaksi ibu dengan anak yang istiqomah, sabar, itu sampai mereka bisa sampai sebesar ini. Ya, itu menunjukkan bahwa ibu-ibu bisa gitu. Jadi kedepannya juga pasti bisa. Itu Allah sudah menunjukkan ke ibu-ibu semua. Ya. Jadi jangan jadi sesuatu yang menakutkan, sabar dan istiqomah itu. Insya Allah bisa. Nah kita juga jadi ibu nggak tiba-tiba jadi ibu kan? Ada prosesnya dulu, PDKT sama yayangnya gitu. Sampai kemudian jadi ininya apa namanya? Embel-embel kita ya. Nah itu kan juga ada prosesnya kita. Semuanya. Itu proses istiqomah dan sabar. Ya, betul. Ya, insya Allah bisa kok ibu-ibu. Itu ya Mbak Hikmah mungkin. Oke siap. Karena waktunya udah habis ya Bu ya. Terlalu asyik yang ngobrol pada siang hari ini ya, sangat menyenangkan dan sangat seru. Alhamdulillah kita di penghujung pembahasan pada masa bayi ya Bu ya, dan minggu depan kita akan bertemu masa kanak-kanak ya Bu. Yeah. Dan semoga teman-teman sahabat-sahabat Fatayat semuanya juga tetap stay tune di akun PAC ini buat menyimak perkembangan pada masa kanak-kanak. Yaitu kalau Jumat depan itu tentang keterampilan pada masa kanak-kanak, perkembangan emosi dan perkembangan sosialisasinya pada masa kanak-kanak ya Bu. Oke.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan juga atensi serta partisipasinya. Sebelum diakhiri mungkin ada kalimat penutup dari Ibu boleh disampaikan. Jadi saya berharap ibu-ibu atau sahabat-sahabat Fatayat memperhatikan banget masa bayi ini, karena masa bayi ini adalah merupakan masa kritis untuk pembentukan kepribadian. Jadi jangan bosan untuk terus mengawal dan membersamai anak-anak kita supaya kita bisa menciptakan generasi yang unggul, SDM yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Hikmah. Siap, Pak. Ya udah, mari kita akhiri. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.